Oke guys, selamat pagi. Ini Sri Rama berada di kota Mojokerto, tepatnya di kapal selam bangunan kota Mojokerto yang ada di Rejoto. Saya mau ngajak jalan-jalan guys. Nah, pagi yang indah ini. Nah, ini saya berada di sini guys. Kita akan membuat satu video visual yang menceritakan tentang kebangsaan guys. Nah, ini dia kapalnya guys. Di sana timur guys. Wow. Kapal Mojopahit. Oke guys, kita akan bercerita-cerita tentang bangsa guys. Selamat pagi pemirsa sahabat Nusantara. Saya Rama berada di bangunan yang disebut di wisata Rejoto. Salam bahagia, damai sejahtera selalu buat Anda semua ya yang berada di seluruh Indonesia. Kiranya saat ini di bangsa ini kelihatannya rancu ya, di mana-mana di media sosial tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilaksanakan kepada bangsa ini ya, kepada negara ini, kiranya sangat mengecewakan saudara. Tentunya kepada para tokoh-tokoh masyarakat ya. Ini mohon disikapi bahwa kembalinya masyarakat adat atau kembalinya ajaran yang 500 tahun yang lalu, seorang tokoh dalam sejarah adat Sabdopalo Noyo Genggong ini nagih janji dalam literasi cerita. Konsepnya Sri Aji Joyoboyo, seorang raja Kediri ya, Kanjeng Raja Kediri, yang memprediksi atau memberikan pengantar melalui ramalannya. Ini sungguh-sungguh kelihatan dan sungguh-sungguh nyata saat ini ya, karena perdebatan di media sosial semakin tajam, karena orang-orang yang melakukan kegiatan dedikasi ataupun membuat video-video yang ada diviralkan di YouTube ini atau TikTok atau Facebook, ini kurangnya dedikasi etika di dalam adab yang disebut etika dalam konteks pelajaran di dalam broadcasting atau multimedia. Bagaimana cara syutingnya, bagaimana cara warnanya, bagaimana cara etika berdedikasi tentang attitude etika di dalam kegiatan itu. Terutama acara-acara TV yang mengandung unsur akan mengarah sebuah hasil membuat porak-poranda karena bisa membuat propaganda, karena kegiatan-kegiatan banyaknya bicara tanpa perilaku itu membuat problematika yang awal membakar sesuatu untuk tujuan, karena membuat api-api ini melalui media sosial yang tidak dipahami tentang tata cara berbicara dan attitude dedikasi. Intinya budi pekerti, seni berbicara, dan intisari kehidupan ini berbudi pekerti, memiliki akhlak, memiliki pemikiran, memiliki dedikasi sopan santun di dalam kehidupan ini. Perlunya ajaran budi pekerti luhur yang diberikan kepada segenap seluruh masyarakat
khususnya yang bertugas, hati-hati dalam berbicara dan berdiskusi. Karena apa? Latih kita, bicara kita ini akan mengandung unsur budi pekerti, yaitu tentang jati dirinya adalah mengangkat, yaitu ajine diri, prestasi di diri kita itu dari bicara Anda, dan ajinya rasa, adinya rogo ini dari busana yang sesuai. Konsep-konsep ini membuat perilaku semua yang ada di bumi pertiwi ini menjadi porak-poranda karena tokoh-tokoh masyarakat tidak ada unsur dedikasi tentang budi pekerti luhur yang harusnya diajarkan sebelum menjadi peran serta tokoh masyarakat yang baik. Kemudiannya, untuk bisa mengajarkan budi pekerti yang baik kepada tatanan kehidupan di masyarakat sekitar. Saya benar-benar malu, benar-benar melihat ini ada lucu sekali, benar-benar membuat gerakan-gerakan dan perilaku di media sosial ini malu tentang marwah bangsa yang dihancurkan, yang diberikan tatanan ini oleh para tokoh-tokoh masyarakat yang tidak dedikasi. Jadi kalau Anda tidak belajar benar-benar, kasihan anak-anak cucu kita. Anak-anak kita menanggung resiko perilaku kita, mulai dari korupsi, mulai dari narkoba, mulai dari tokoh-tokoh masyarakat yang tidak dedikasi dalam seni berbicaranya. Mengundang unsur api-api ini akan membuat gesekan-gesekan ini menghancurkan marwah bangsa itu sendiri dari dalam. Saudaraku, saya Bung Rama, mari kita sadar benar-benar sadar. Karena saya ada solusi, Bung Rama ada solusi. Jumpai saya boleh juga untuk belajar banyak hal tentang nilai-nilai luhur kebangsaan, nilai-nilai etika luhur. Di dalam wasiat leluhur sudah diajarkan banyak hal tentang dedikasi seni berbicara yang baik, santun perilakunya, dan para tokoh masyarakat memiliki energi, daya kekuatan karena sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keilmuan atau penokohan diri. Jangan sampai tokoh-tokoh masyarakat ini diawali dengan nilai-nilai kebohongan, goro-goro kebohongan, karena kebohongan inilah yang Anda tutup-tutupi akan menjadi kehancuran. Tapi ingat, apapun yang dilakukan manusia, siapapun itu, ya siapapun itu, akan kembali pada dirinya melalui ngundui woi pekerti itu sendiri. Tingkatan jiwa dan perilaku itulah yang akan menjamin kehidupannya. Untuk mengakhiri dirinya, perilaku tersebut akan menjamin dirinya untuk mendapatkan karma. Maka agama-agama yang diajarkan di bumi Nusantara ini yang berhubungan dengan aturan dan hukum, jadi enggak sakarpe dewe. Ajaran agama itu membawa prestasi akhlak kita, yaitu mengenal aturan dan hukum. Hukum agama yang harus wajib dilaksanakan, hukum adat istiadat yang wajib kita kenal dan dilaksanakan, hukum alam semesta yang keseimbangan ini, karena alam ini butuh keseimbangan. Jika Anda perilaku manusia yang diciptakan oleh Allah ini tidak mencerminkan sifat-sifat Allah, kenapa Anda melakukan kegiatan-kegiatan itu yang tidak bersifat Allah? Maka terjadilah akan menjadi cakra panggilingan, kehidupan itu akan diakhiri dengan apa yang dilakukan orang itu sendiri melalui ilmu dan jiwa. Jadi hukum agama sangat penting, hukum adat istiadat sangat penting, hukum alam semesta keseimbangan sangat penting, dan juga hukum pemerintah, ya. Di negeri-negeri dunia ini juga sudah ada hukum pemerintah yang harus kita ikuti aturannya. Dan yang terakhir adalah hukum karma. Karena manusia perilaku itulah yang akan menjamin kehidupannya. Jadi tidak akan bisa dibohongi. Siapa yang melakukan kesalahan pasti akan terjawab oleh kebenaran itu sendiri. Maka eksekusi ini tidak ada yang boleh disalahkan, kecuali kalau kita sudah mengerti tentang kesadaran diri kita melalui hikmah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, yaitu kesadaran itu sendiri untuk mendapatkan keadilan yang beradab. Dan disitulah konsep-konsep di Pancasila sangat penting untuk kita ajarkan kepada anak generasi. Bagaimana bisa nanti bangsa ini bisa menjadi mahsusuar atau menjadi bangsa yang terbaik kalau para serta tokoh kayak anak TK, kayak anak-anak yang tidak bisa
diambil percontohan, digugul dan ditiru untuk bisa diajarkan kepada generasi. Jadi ukuran usia menjadi sebuah pengalaman, attitude dalam pengalaman, skill itu menjamin peran serta tokoh. Jadi tatanan-tatanan tokoh masyarakat harus yang di bidangnya, yang di unitnya, supaya apa? Supaya penataan di bangsa ini lebih baik. Ya, jadi tokoh-tokoh masyarakat itu harus ada di bidangnya. Bikinlah sayembara, bikinlah pelatihan-pelatihan tingkat-tingkat. Setiap kota, setiap wilayah harus 10 pemuda mungkin yang berprestasi di sana. Wahai peran serta tokoh-tokoh masyarakat, mari kita sadar diri sebelum kita terjebak dengan nafsu kita, keinginan kita. Kasihan anak-anak masa depan yang akan menanggung resiko ini, karena bangsa ini tidak baik-baik saja, saudara. Cukup sekian dulu saya, Sri Rama, mengantarkan bahasa-bahasa kata mewakili masyarakat Indonesia. Semoga peran serta tokoh masyarakat di seluruh tanah air segera sadar diri dan tidak ada perpecahan di bangsa ini. Ya, karena sangatlah penting untuk ajaran budi pekerti luhur yang segera harus disampaikan kepada segenap masyarakat Indonesia. Disiarkan langsung dari kota Mojokerto. Terima kasih atas kebersamaannya dan selamat pagi Indonesia. Salam mulia, jaya-jaya Nusantara.